Salam saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Dalam video ini kita akan mendengar kesaksian yang sangat menyentuh dari seorang mantan muslim yang mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan Yesus Kristus. Hidupnya diubahkan dan sekarang ia bersaksi serta membawa banyak jiwa datang kepada Tuhan Yesus. Bagi Bapak Ibu dan Saudara yang baru bergabung di channel ini, silakan berikan dukungan dengan cara like, komen, dan subscribe. Dan juga bagikan video ini kepada Bapak Ibu dan Saudara dan teman-teman supaya banyak orang yang diberkati oleh Tuhan. Kiranya kesaksian ini menguatkan iman kita semua dan menjadi berkat bagi banyak orang. Mari kita mendengarkan dan menyaksikan bersama-sama. Tuhan Yesus memberkati. Bayangkan jika di suatu hari di tengah hidup kita yang penuh kalut, terus kita kayak mengalami sesuatu yang di luar dugaan kita yang gak biasanya. Nah, pengalaman itu sangat membuat hidup saya berubah 180 derajat dan saya akan berbagi dengan ERC Family. Perkenalkan, nama saya Diah Hirta Harpini Tupan dan saya ingin membagi pengalaman rohani saya menjadi anak Tuhan Yesus dan mungkin bisa menjadi inspirasi buat Bapak Ibu di rumah dan yang mendengarkan. Berawal dari 2021, saya mengalami kejadian di luar hal-hal yang biasa saya alami, yang membuat dimana hal itu saya mengalami pingsan di rumah. Saat itu masih ada almarhum ibu saya dan suami saya. Dalam keadaan pingsan itu saya dihampiri dan didatangi sosok yang sangat bercahaya dan dia mengulurkan tangannya. Mimpi yang sangat tidak biasa yang tidak pernah saya alami dan itu membuat saya bertanya-tanya dalam hati, siapa sosok tersebut? Gak mudah sih mengenali sosok tersebut, siapa dan tujuannya apa. Hidup saya mengalir begitu saja dari 2021 tersebut sampai pada akhirnya 10 Juni 2024. Saya kembali mengalami hal yang tidak biasa. Sosok itu kembali datang ke dalam hidup saya, ke dalam mimpi saya. Terkadang saya merasa dipeluk oleh beliau saat saya tertidur. Itu hal yang bisa dibilang sangat menenangkan hidup saya dan jiwa saya. Saat itu saya dalam pergumulan duniawi yang sangat kuat. Saya merasa berjalan di dalam hutan yang lebat, kelam dan gelap. Tapi sosok itu membuat saya tenang dan membuat saya merasa beliau datang untuk menolong saya. Saya meminta kepada suami saya untuk menemui saya dengan pendeta. Dan akhirnya saya memilih untuk menemui Bapak Adrian Samuel. Bukan untuk bertanya siapa sosok itu atau siapa sosok tersebut. Tapi lebih menjalani sharing pengalaman, sharing kehidupan, sharing pergumulan dan banyak yang saya lalui dan saya bercerita ke Bapak Adrian Samuel. Lalu kemudian setelah itu saya merasakan dan mendapatkan kayak mungkin saya harus memulai dari pengakuan dosa dan melakukan doa pelepasan. Dan akhirnya saya menetapkan, saya yakin dengan putusan saya melakukan pengakuan dosa dan doa pelepasan. Sebagai catatan, saya berasal dari berbeda iman dan belum menjadi anak Tuhan Yesus sebelumnya. Kemudian saya memilih doa pelepasan. Wow, di luar sangka-sangka terjadi banyak manifestasi yang terjadi. Tetapi itu membuat hidup saya berubah. Kemudian saya ingin mengikuti ibadah hari Minggu dan saya memilih GBI Yarsi Sawangan. At the first time saya mengikuti ibadah hari Minggu, Pastor Stephen Mahendra sebagai pembawa firman Tuhan yang saat itu sedang bertugas. Beliau mengatakan, salah satu firman Tuhan, bahwa akan ada satu domba yang tersesat dan domba itu akan ditarik kembali pulang. Dan itu saya merasa itu diri saya. Dan ketika saya masuk ikuti ibadah hari Minggu itu pun, saya merasa sosok bercahaya tersebut dan cahaya itu datang kembali menghampiri saya dan berkata, kami menunggu. Tepat 6 Oktober 2024 saya memilih menjadi anak Tuhan Yesus yang lengkap dengan saya dimateraikan dan saya memilih baptis selam di GBI Yarsi Sawah. Sungguh tidak terasa ketika saya keluar dari proses pembaptisan, langkah saya dan hidup saya merasa lebih ringan. Pergumulan apapun yang terjadi di depan saya merasa ada Tuhan Yesus yang mendampingi dan beserta saya. Dan saya mengucapkan terima kasih sekali kepada seluruh keluarga besar saya yang menghadiri acara baptis tersebut dengan sukacita, dengan riang gembira, dan dengan memberikan hak sepenuhnya kepada saya untuk bebas memilih jalan hidup saya sendiri. Setelah saya dibaptis,
saya merasakan hari demi hari berkat ada saja. Walaupun mungkin bukan berkat, ada kejadian yang di luar prediksi saya, di luar perhitungan saya, itu semua seizin Tuhan. Karena suami saya pernah berbicara, karena kebaikan datangnya dari Tuhan Yesus. Nah, saudara-saudara, saya seperti anak bayi yang baru lahir, yang harus percaya kepada orang tuanya. Dari situ saya belajar. Saya selalu percaya Tuhan Yesus baik. Kenapa? Di saat saya genting pun Tuhan Yesus selalu ada buat hidup saya. 9 tahun menikah bukan waktu yang lama, bukan waktu yang singkat. Tapi tahun ini adalah tahun yang saya merasa diberkati oleh Tuhan. Tuhan sudah angkat saya dari tempat gelap untuk Bapak jadikan saya pemenang bagai Raja Wali. Kalau para pendengar tahu lagu Tenang, itu yang membuat salah satu penguat saya Salam ketika saudara-saudara saya yang dikasihi hal-hal Tuhan. yang tidak baik Dalam video hidup saya. ini kita akan Seperti mendengar Mazmur kesaksian 62 yang sangat ayat menyentuh 6 sampai 8. dari seorang mantan Hanya pada muslim Allah yang saja mengalami kiranya aku perjumpaan tenang, pribadi dengan sebab Tuhan daripadanya Yesus lah Kristus. harapanku. Hidupnya Hanya dialah gunung diubahkan batuku dan sekarang ia keselamatanku, bersaksi kota serta bentengku. membawa banyak Aku jiwa tidak akan datang goyah. kepada Tuhan Pada Allah Yesus. ada keselamatan dan Bagi Bapak Ibu dan kemuliaanku, Saudara yang baru gunung batu bergabung di channel kekuatanku, ini, tempat silakan berikan pelindunganku dukungan ialah dengan Allah. cara like, Sekarang komen, dan setiap saat saya subscribe, merasa, dan juga buat apa bagikan saya? video ini Orang kepada backingan Bapak saya Ibu dan Tuhan Yesus. Saudara dan Nah, teman-teman saudara-saudara supaya sekalian, banyak orang yang diberkati oleh saya nggak Tuhan. perlu panjang lebar Kiranya lagi, kesaksian tapi ini setiap menguatkan manusia iman yang kita dilahirkan di semua dunia pasti dan merasakan menjadi berkat berkat dan bagi anugerah banyak itu. orang. Mari Jadilah kita kesaksian hidup mendengarkan mereka, dan dan menyaksikan saya ingin menguatkan bersama-sama. setiap orang Tuhan yang mungkin Yesus sedang dalam memberkati. pergumulan, merasa hampa atau mencari kebenaran. Jika Tuhan bisa menemukan saya yakin Tuhan juga akan menemukan Anda. Domba yang tersesat, dia juga bisa menemukan Anda dan selalu menunggu. Tangan beliau akan selalu terbuka. Karena ini bukan cerita saya, tapi ini adalah bukti bahwa Tuhan masih berbicara, memanggil dan mengubah hidup saya untuk menjadi pelangi setelah badai kelam. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Demikianlah kesaksian ini. Kiranya Bapak, Ibu, dan Saudara semua diberkati serta dikuatkan untuk tetap setia kepada Tuhan Yesus. Kesaksian mereka ini bukanlah cerita yang dibuat-buat, melainkan kisah nyata dari kehidupan mereka, di mana hal yang tampaknya tidak mungkin terjadi dalam kehidupan mereka. Sejak mereka berjumpa dengan Tuhan Yesus, hidup mereka mengalami perubahan yang begitu ajaib, dan semua doa-doa mereka dijawab oleh Tuhan Yesus. Karena itu, mari bagikan video kesaksian ini kepada keluarga, sahabat, dan orang-orang yang terdekat kepada Bapak Ibu, supaya mereka juga dikuatkan dalam iman. Siapa tahu ada di antara mereka yang sedang mengalami pergumulan atau tantangan hidup, dan melalui kesaksian ini mereka kembali dikuatkan, dibangkitkan semangat mereka kembali, serta menemukan kebenaran yang sejati, dan mereka tidak ragu-ragu lagi karena mereka telah menemukan Yesus Kristus dalam kehidupan mereka. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.